Seorang pewaris tahta bisnis yang dipaksa berlutut oleh nasib. Bayangkan, dari tidur di kasur sutra, aku harus menyerahkan harga diriku pada seorang pelayan miskin yang selama ini aku hina. Tapi siapa sangka di balik baju lusuhnya tersimpan rahasia yang akan menghancurkan seluruh kesombonganku hingga tak bersisa. Dan saat aku menyadarinya semua sudah terlambat. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan selawat Nabi Muhammad agar kelak selawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Namaku Arga dan aku tidak pernah menyangka hidupku yang sempurna, yang penuh dengan kemewahan dan pesta pora di kawasan elit Menteng Jakarta Pusat akan hancur lebur hanya dalam satu malam. Malam itu, udara di ruang ICU Rumah Sakit Pondok Indah terasa begitu menusuk tulang. Bau obat-obatan yang menyengat bercampur dengan bau kematian yang seolah sudah mengintai di sudut ruangan. Aku berdiri mematung di samping ranjang kakek Wiguna. Satu-satunya orang yang aku hormati sekaligus aku takuti di dunia ini. Alat pendeteksi detak jantung berbunyi konstan. Bip bip bip. Suara yang perlahan membuat kepalaku mau pecah. Di sampingku berdiri Pak Burhan, pengacara kepercayaan keluarga kami yang wajahnya kaku seperti tembok beton. Kakek membuka matanya perlahan. Napasnya tersengal. Berat sekali. Seperti ada batu besar yang menindih dadanya. Dia menatapku bukan dengan tatapan sayang, tapi dengan tatapan tajam yang biasa dia gunakan saat memecat direktur yang tidak becus. Tangan keriputnya memberi isyarat pada Pak Burhan. Pak Burhan membuka map merah yang sejak tadi dia dekap erat. Jantungku berdegup kencang. Ini saatnya warisan grup Wiguna, perusahaan raksasa yang menguasai properti dan tambang di Kalimantan sebentar lagi akan resmi menjadi milikku. Aku sudah membayangkan wajah Siska, kekasihku yang cantik jelita, dan gila belanja itu pasti akan berteriak kegirangan kalau tahu aku resmi jadi pemilik tunggal kekayaan ini. Tapi apa yang keluar dari mulut Pak Burhan selanjutnya membuat darahku berhenti mengalir. Arga, dengarkan wasiat terakhir kakekmu, ucap Pak Burhan dengan suara baritonnya. Seluruh aset grup Wiguna, termasuk rumah di Menteng, villa di Bali, dan saham mayoritas, akan diserahkan kepada yayasan sosial. Kecuali jika cucu tunggal kakek Arga Wiguna bersedia menikahi Nara, pelayan yang sudah mengabdi selama 5 tahun di rumah ini. Aku tertawa. Sumpah demi Allah. Aku tertawa keras sekali sampai beberapa suster menoleh ke arah kami. Aku pikir ini lelucon. Ini pasti lelucon konyol untuk menguji kesabaranku. Menikahi siapa? Nara. Si pelayan bisu itu. Si upik abu yang kalau jalan selalu menunduk seperti tikus got. Jangan bercanda, Pak Burhan. Bentakku kasar. Kakek tiba-tiba mencengkeram pergelangan tanganku. Cengkeramannya kuat sekali untuk ukuran orang yang sedang sekarat. Nikahi dia, Arga. Atau kamu jadi gelandangan. Itu kata terakhir kakek sebelum monitor jantungnya berbunyi panjang melengking. Duniaku gelap. Kakek pergi dengan meninggalkan bom waktu yang meledakkan masa depanku. Malam itu juga aku menyeret Pak Burhan ke koridor rumah sakit. Aku mengamuk. Aku melempar kursi tunggu sampai satpam harus menahanku. Bagaimana mungkin aku, Arga Wiguna, lulusan bisnis dari London, pewaris tahta harus menikahi seorang pembantu yang bahkan tidak punya nama belakang. Nara. Cuma Nara. Gadis yang setiap pagi aku lihat sedang mengepel lantai dengan baju lusuh yang warnanya sudah pudar. Gadis yang baunya seperti sabun cuci murahan. Pak Burhan hanya menatapku dingin sambil membetulkan kacamata tebalnya. Itu klausul mutlak Tuan Arga. Waktunya cuma 3 hari. Kalau dalam 3 hari tidak ada akta nikah, semua aset otomatis dibekukan dan dialihkan ke yayasan. Anda tidak akan dapat sepeser pun. Bahkan mobil sport Anda akan ditarik. Bayangan kemiskinan menghantuiku. Aku tidak bisa membayangkan hidup tanpa kartu kredit hitam tanpa batas. Aku tidak bisa membayangkan harus naik angkutan umum atau makan di warung pinggir jalan. Siska pasti akan meninggalkanku detik itu juga kalau tahu aku jatuh miskin. Dengan sisa harga diri yang sudah hancur berkeping-keping. Aku menyetujuinya. Keesokan harinya aku pulang ke rumah besar kami di Menteng. Suasana rumah sepi. Para pelayan sedang sibuk bekerja.
Mataku liar mencari sosok itu. Sosok pembawa sial itu di dapur kotor. Aku melihatnya. Nara sedang mencuci piring. Punggungnya kecil. Rambutnya diikat asal-asalan dengan karet gelang. Dia memakai kaos oblong bekas promosi toko bangunan yang ukurannya kebesaran. Ya Allah, makhluk inikah yang harus menjadi istriku? Jijik. Rasanya aku ingin muntah. Heh, babu, teriakku. Nara tersentak. Piring di tangannya hampir jatuh. Dia berbalik dan langsung menunduk dalam-dalam saat melihatku. Maaf, Tuan Arga. Saya tidak mendengar Tuan datang. Suaranya pelan, hampir berbisik. Simpan maafmu. Ikut aku sekarang. Jangan banyak tanya. Jangan ganti baju. Muka kamu itu mau dipoles pakai bedak semahal apapun. Tetap saja muka pembantu. Hardku. Aku menarik lengannya kasar. Menyeretnya keluar dari dapur seperti menyeret karung sampah. Dia meringis kesakitan tapi tidak berani melawan. Kami menikah sore itu juga di hadapan penghulu di sebuah kantor kawah kecil di pinggiran Jakarta Selatan. Jauh dari jangkauan media gosip. Tidak ada pesta, tidak ada dekorasi bunga, tidak ada tamu undangan. Siska bahkan tidak tahu soal ini. Aku membayarnya mahal agar penghulu dan saksi tutup mulut. Saat Nara menandatangani buku nikah, tangannya gemetar hebat. Aku melihat kukunya pendek dan bersih, tapi kulit tangannya kasar. Penuh kapalan bekas kerja keras. Cincin kawin yang aku pasangkan ke jarinya adalah cincin termurah yang bisa aku temukan di toko emas pasar tadi siang. Cincin emas 2 gram yang terlihat sangat menyedihkan melingkar di jari manisnya. Sah, kata penghulu. Satu kata itu terdengar seperti vonis hukuman mati bagiku. Di dalam mobil perjalanan pulang, keheningan di antara kami begitu mencekam. Nara duduk di kursi belakang, menyudut ke pintu. Seolah takut kulitnya yang kusam menodai jok kulit mobil mewahu. Dengar baik-baik, kataku sambil menatapnya lewat spion tengah dengan tatapan penuh kebencian. Pernikahan ini cuma di atas kertas. Di mata hukum kamu istriku, tapi di rumah kamu tetap pelayan. Kamu tetap tidur di kamar belakang dekat tempat cuci baju. Jangan pernah bermimpi kamu bisa tidur di kamar utama. Nara mengangkat wajahnya sedikit. Matanya yang baru kusadari berwarna coklat terang tampak berkaca-kaca. Baik, Tuan. Jawabnya singkat. Jangan panggil aku Tuan. Kalau di depan orang luar panggil Mas. Tapi ingat, cuma kalau ada orang lain. Kalau berduaan panggil Tuan. Dan satu lagi, jangan pernah berani menyentuh barang-barang pribadiku. Tahu diri sedikit. Kamu itu cuma tikus yang kebetulan jatuh ke lumbung padi. Aku melihat air mata menetes di pipinya yang tirus. Dia tidak mengusapnya, membiarkan air mata itu jatuh membasahi kaos lusuhnya. Bukannya merasa kasihan, aku malah merasa puas. Semakin dia menderita, semakin terlampiaskan rasa marahku pada almarhum kakek. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk ke kamar utama dan membanting pintu. Aku menendang kaki tempat tidur sampai kakiku sendiri sakit. Aku merasa terjebak. Aku merasa kotor. Aku segera mandi. Menggosok seluruh badanku dengan sabun mahal. Berusaha menghilangkan jejak kejadian hari ini. Malam itu aku kelaparan. Biasanya pelayan sudah menyiapkan makan malam di meja makan. Tapi malam ini meja kosong. Emosiku kembali naik. Aku berjalan cepat ke arah dapur belakang. Di sana aku melihat Nara sedang duduk di lantai. Makan nasi putih dengan lauk tempe goreng sisa kemarin. Dia makan dengan lahap. Seolah itu adalah makanan paling enak di dunia. Heh, istri tak tahu diri. Bentakku. Nara tersedak. Dia buru-buru meletakkan piringnya di lantai dan berdiri. Tuan, maaf. Saya belum sempat masak untuk Tuan karena tadi. Alasan potongku cepat. Kamu pikir karena sekarang statusmu Nyonya Argawiguna. Kamu bisa malas-malasan. Hah? Masak sekarang. Aku mau daging panggang. Tingkat kematangan sedang. Dan ingat, jangan pakai piring yang biasa kita pakai. Pakai piring khusus tamu. Aku tidak sudi makan pakai piring yang habis dipegang tangan kotormu itu. Cuci dulu pakai air panas. Nara mengangguk cepat. Wajahnya pucat. Baik, Tuan.
Segera saya siapkan. Aku duduk di meja makan sambil memainkan ponsel. Mengecek pesan dari Siska. Sayang, kamu di mana? Katanya mau jemput aku di bandara. Aku baru mendarat dari Paris nih. Tulis Siska dengan banyak simbol hati. Jantungku mencelos. Siska pulang hari ini. Mampus aku. Aku benar-benar lupa karena sibuk mengurus pernikahan bodoh ini. Dengan cepat aku mengetik balasan. Berbohong bahwa aku sedang rapat darurat dengan investor asing dan tidak bisa menjemputnya. Saat aku sedang sibuk mengetik, Nara datang membawa piring berisi daging panggang. Dia meletakkannya dengan sangat hati-hati di meja. Baunya harum. Harus aku akui dia memang pandai memasak. Tapi egoku terlalu tinggi untuk memujinya. Ini apa? Kaku sambil menunjuk noda kecil. Sangat kecil. Di pinggir piring itu cuma percikan saus sedikit. Nara mendekat menyipitkan mata. Itu saus tuan. Aku tahu itu saus bodoh. Maksudku kenapa piringnya kotor begini? Kamu mau meracuni aku ya? Teriakku sambil menggebrak meja. Piring daging itu bergetar. Tanpa pikir panjang. Aku mengambil gelas berisi air es di depanku dan menyiramkannya ke wajah Nara. Biur air es membasahi wajah, rambut, dan kaos tipisnya. Nara terkesiap. Napasnya tertahan karena kaget dan dingin. Dia menggigil. Air menetes dari ujung hidungnya. Bersihkan muka kamu. Kamu merusak selera makanku. Ucapku dingin. Nara tidak marah. Dia tidak berteriak. Dia hanya berdiri tegak mengusap wajahnya dengan telapak tangan kasar itu. Lalu untuk pertama kalinya dia menatap mataku langsung. Tatapan itu. Ada sesuatu di sana yang membuat bulu kuduku meremang sesaat. Bukan tatapan takut. Bukan tatapan sedih. Itu tatapan kosong yang sangat dalam seperti laut yang menyimpan badai besar di dasarnya. Maafkan saya, Tuan. Saya akan ganti makanannya. Ucapnya datar. Lalu berbalik membawa piring itu kembali ke dapur. Malam itu aku tidak bisa tidur nyenyak. Bayangan tatapan mata Nara terus menghantuiku. Ah, persetan dengan dia. Dia cuma pelayan miskin yang beruntung. Besok Siska akan datang ke rumah. Aku harus memastikan Nara tahu tempatnya. Aku harus memastikan sandiwara ini tidak terbongkar. Aku tidak tahu bahwa keputusan untuk membawa Siska ke rumah besok adalah awal dari bencana yang lebih besar. Bencana yang akan membuatku menyesal seumur hidup karena telah meremehkan seorang Nara. Aku berguling di kasur empuku, sementara di kamar belakang yang sempit dan pengap, istri sahku tidur beralaskan tikar tipis. Mungkin sambil menahan dinginnya sisa air es yang kusiramkan tadi. Dan bodohnya aku merasa menang. Padahal aku tidak tahu. Aku sedang membangunkan singa tidur. Pagi itu, matahari Jakarta bersinar terik menembus kaca jendela kamar utamaku yang mewah di kawasan Menteng. Tapi cahaya itu sama sekali tidak menghangatkan hatiku yang sedang gelisah. Hari ini adalah hari ujian pertamaku. Siska akan datang. Aku bangun dengan kepala pening. Semalam aku bermimpi buruk. Dalam mimpi itu, kakek tertawa terbahak-bahak melihatku menjadi gembel di pinggir jalan Sudirman. Aku mengusap wajahku kasar. Berusaha mengusir bayangan mengerikan itu. Tok, tok, tok. Suara ketukan pintu yang ragu-ragu terdengar. Masuk. Teriakku malas. Pintu terbuka pelan. Nara muncul dari balik pintu. Dia membawa nampan berisi kopi hitam dan roti panggang. Bau kopi Arabica yang harum langsung memenuhi ruangan. Tapi begitu melihat wajah Nara, selera makanku langsung hilang. Dia masih memakai baju yang sama dengan kemarin. Kaos lusuh kebesaran dan celana kain hitam yang ujungnya sudah brudul. Tuan sarapannya? Katanya lirih sambil meletakkan nampan di meja nakas. Aku menatapnya dari ujung kaki sampai ujung kepala dengan tatapan jijik. Heh, kamu tidak punya baju lain apa? Siska sebentar lagi datang. Kalau dia lihat pembantu di rumah ini dekil seperti kamu, dia bisa ilfil. Bikin malu saja. Nara menunduk. Tangannya meremas ujung kaosnya. Maaf, Tuan. Baju saya cuma ada 3. Yang 2 sedang dicuci dan belum kering karena mendung. Aku mendengus kesal. Alasan bilang saja kamu malas nih.
Aku membuka dompetku yang tebal, mengambil 5 lembar uang R000-an berwarna merah. Aku melempar uang itu ke wajahnya. Kertas-kertas berharga itu melayang jatuh ke lantai. Berserakan di dekat kaki Nara yang hanya beralaskan sandal jepit tipis. Ambil itu. Beli baju yang layak di pasar. Jangan beli yang mahal-mahal. Yang penting bersih dan tidak bau apek. Sisanya belikan pewangi ruangan. Aku tidak mau rumah ini bau keringatu saat Siska datang. Cepat. Nara berlutut memunguti uang itu satu persatu dengan tangan gemetar. Terima kasih, Tuan. Ucapnya pelan. Sangat pelan. Seolah suaranya tertelan di tenggorokan. Melihat dia memunguti uang di kakiku, ada rasa superioritas yang aneh menjalar di dadaku. Ya, ini tempat Nara di bawah kakiku. Kamu cuma alat supaya aku tetap kaya. Jam 10 pagi, sebuah mobil sedan mewah berwarna merah menyala memasuki halaman rumah. Klaksonnya berbunyi nyaring, memecah keheningan pagi. Jantungku berdegup kencang. Itu Siska. Aku segera berlari ke depan, memasang senyum palsu terbaikku. Pintu mobil terbuka. Keluarlah Siska dengan segala kemegahannya. Dia memakai gaun musim panas merek terkenal dari Paris. Kacamata hitam besar bertengger di hidungnya yang mancung hasil operasi plastik. Tas jinjing di tangannya harganya mungkin setara dengan gaji Nara selama 10 tahun. Baby, teriaknya manja sambil merentangkan tangan. Sayang, kamu sudah sampai. Aku memeluknya erat, mencium pipi kiri dan kanannya. Bau parfum mahalnya langsung menusuk hidungku. Sangat kontras dengan bau sabun batangan yang biasa dipakai Nara. Gila ya? Jakarta panas banget. Beda banget sama Paris. Keluh Siska sambil mengipas-ngipas wajahnya dengan tangan. Yuk, masuk. Aku bawain oleh-oleh banyak banget buat kamu. Kami berjalan masuk ke ruang tamu. Siska langsung menghempaskan tubuhnya di sofa kulit buatan Italia kesayanganku. Matanya menyapu sekeliling ruangan dengan tatapan menyelidik. Rumah kamu kok agak sepi. Beb, pelayan-pelayan pada kemana? Aku haus nih. Mau jus jeruk dong. Tapi yang fresh ya. Jangan yang kemasan. Perintahnya seenaknya. Seolah dia sudah menjadi nyonya rumah di sini. Tenang sayang. Ada kok pelayan baru. Aku menoleh ke arah lorong menuju dapur. Nara teriakku keras. Hening sejenak. Lalu terdengar langkah kaki tergesa-gesa. Nara muncul. Dia sudah berganti pakaian. Dia memakai kemeja putih polos murah dan celana panjang hitam yang dia beli tadi pagi. Rambutnya disisir rapi dan diikat buntut kuda. Meski bajunya baru, aura kesedihan dan ketertindasan masih melekat kuat di tubuhnya. Siapa dia? Beb, kok aku baru lihat? Tanya Siska sambil menatap Nara dari atas ke bawah dengan tatapan meremehkan. Oh, itu Nara pembantu baru. Dia menggantikan Mbok Ijah yang pulang kampung. Jawabku santai. Padahal dalam hati aku berdoa semoga Nara tidak keceplosan memanggilku Mas. Nara, buatkan jus jeruk segar buat Ibu Siska. Sekarang dan jangan lama-lama. Perintahku tegas. Baik, Tuan. Jawab Nara sambil menunduk hormat pada Siska, lalu bergegas kembali ke dapur. Siska tertawa kecil. Mukanya kampung banget ya, Beb. Kayak orang yang gak pernah makan enak. Kamu nemu di mana sih? Yayasan penyalur pembantu murahannya. Hati-hati loh. Jangan-jangan dia bawa penyakit. Aku ikut tertawa. Tawa yang hambar. Iya, sayang. Nanti kalau dia nggak becus kerja, aku pecat kok. Tenang saja. Tak lama kemudian, Nara kembali membawa nampan berisi 2 gelas jus jeruk dingin. Gelas itu berembun, terlihat sangat menyegarkan. Nara berjalan hati-hati mendekati meja tamu. Karpet permadani Persia mahal yang melapisi lantai ruang tamu membuat langkahnya sedikit tersendat. Silakan, Tuan. Silakan, Nyonya. Ucap Nara sopan saat hendak meletakkan gelas di meja. Tapi tiba-tiba entah sengaja atau tidak, kaki Siska yang sedang disilangkan menyenggol kaki Nara. Bra! Nara kehilangan keseimbangan. Gelas jus jeruk yang dipegangnya terlepas dari tangan. Isinya tumpah ruah. Cairan oranye yang lengket itu membasahi gaun mahal Siska dan menodai karpet permadani kesayanganku.
teriak Siska histeris. Dia langsung berdiri menatap gaunnya yang basah dengan mata melotot. Gaun aku. Kamu gila ya? Kamu buta apa gimana sih? Ini baju mahal tahu. Kamu jual ginjalmu juga nggak bakal bisa ganti baju ini. Siska mendorong bahu Nara keras-keras sampai Nara terhuyung ke belakang dan jatuh terduduk di lantai. Pecahan gelas kaca berserakan di sekitarnya. Ada sedikit darah mengalir dari telapak tangan Nara yang terkena pecahan kaca. Tapi tidak ada yang peduli. Darahku mendidih. Bukan karena melihat Nara terluka, tapi karena melihat kemarahan Siska. Aku takut Siska marah padaku. Aku takut dia pergi. Nara, bentakku menggelegar. Suaraku memantul di dinding ruang tamu yang tinggi. Kamu punya otak enggak sih? Kerja cuma bawa minum saja enggak becus. Lihat itu baju calon istriku kotor semua. Lihat karpet mahalku rusak. Nara gemetar hebat. Wajahnya pucat pasi. Bibirnya bergetar. Maaf, Tuan. Maaf, Nyonya. Saya tidak sengaja. Tadi kaki saya tersandung. Alasan, teriak Siska. Jelas-jelas kamu yang jalan enggak lihat-lihat. Dasar orang miskin bisanya cuma ngerusak barang orang kaya. Beb, pecat dia sekarang. Aku nggak sudi lihat muka dia lagi di sini. Usir dia. Aku bingung. Aku panik. Aku tidak bisa memecat Nara. Kalau aku memecatnya, warisan kakek akan hilang. Aku akan jadi gembel. Tapi aku juga tidak bisa menolak permintaan Siska. Aku menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Sayang, jangan emosi dulu ya. Nanti keriput lo. Biar aku yang kasih pelajaran ke dia. Susah cari pembantu zaman sekarang. Biar dia bersihkan kekacauan ini dulu. Nanti aku potong gajinya habis-habisan. Aku menoleh ke arah Nara yang masih terduduk di lantai sambil memegangi tangannya yang berdarah. Jangan cuma duduk diam di situ. Kayak orang bego. Bersihkan ini semua. Jilat kalau perlu sampai bersih dan minta maaf sama Siska. Cium kakinya. Minta pengampunan karena kamu sudah merusak baju mahalnya. Hening. Ruangan itu mendadak senyap. Hanya terdengar suara napas Siska yang memburu karena emosi. Aku sendiri kaget dengan kata-kataku cium kaki itu keterlaluan. Bahkan untuk ukuran majikan kejam sekalipun. Tapi kata-kata itu sudah terlanjur keluar. Dan egoku menolak untuk menariknya kembali. Nara mendongak menatapku. Lagi-lagi tatapan itu. Tatapan mata coklat terang yang menyimpan sejuta misteri. Kali ini ada kilatan air mata yang tertahan di sudut matanya. Tapi dia tidak menangis. Dia tidak meraung. Perlahan. Sangat perlahan. Nara bangkit dari posisi duduknya. Dia mengubah posisinya menjadi berlutut. Dia merangkak mendekati kaki Siska yang dibalut sepatu hak tinggi mewah. Siska tersenyum sinis. Dia memajukan kakinya sedikit, seolah menantang. Nah, gitu dong. Tahu diri. Ayo cepat. Aku gak punya waktu seharian. Nara menundukkan kepalanya semakin rendah hingga keningnya hampir menyentuh lantai marmer yang dingin. Lalu dengan suara yang bergetar hebat namun terdengar jelas di telingaku, dia berucap. Maafkan saya, Nyonya. Saya salah. Saya bodoh. Mohon ampuni kecerobohan saya. Dia tidak mencium kaki Siska, tapi dia menunduk begitu dalam seolah dia sedang bersujud pada nasibnya yang malang. Siska mendengus puas. Ya sudah. Sana pergi muak. Aku lihat muka melas kamu. Nara berdiri perlahan. Dia tidak melihat ke arahku sama sekali. Dia memunguti pecahan kaca dengan tangan kosong. Darah dari telapak tangannya menetes bercampur dengan tumpahan jus jeruk di lantai. Warna merah darah dan oranye jeruk menyatu membentuk lukisan abstrak yang mengerikan. Aku hanya diam mematung. Ada rasa sesak yang aneh menghimpit dadaku saat melihat darah itu. Rasa bersalah yang coba kuepis sekuat tenaga. Ah, persetan. Dia cuma wayang. Ini cuma sandiwara. Aku harus bertahan demi harta, demi masa depan. Nara berjalan pincang menuju dapur membawa pecahan kaca. Punggungnya terlihat rapuh. Tapi entah kenapa saat dia menghilang di balik tembok, aku merasa suhu ruangan turun beberapa derajat. Tengkuku meremang,
Seolah ada sesuatu yang besar, sesuatu yang gelap sedang mengintai di balik diamnya Nara. Beb, kok bengong sih? Baju aku lengket nih. Pinjam kamar mandi dong. Aku mau mandi. Rengek Siska membuyarkan lamunanku. Ah, iya sayang. Pakai saja kamar mandi di kamarku. Jawabku gugup. Siska berlalu menuju lantai atas, meninggalkan aku sendirian di ruang tamu yang berantakan. Aku menatap noda di karpet. Noda itu seperti menatap balik ke arahku, menertawakan kepengecutanku. Malam harinya setelah Siska pulang, rumah kembali sepi. Aku duduk di ruang kerja mencoba memeriksa berkas perusahaan. Tapi konsentrasiku buyar. Pikiranku terus melayang ke kejadian tadi siang. Tangan Nara yang berdarah, tatapan matanya yang kosong. Tiba-tiba pintu ruang kerjaku terbuka. Nara masuk membawa secangkir teh. Tangannya sudah dibalut perban putih seadanya. Mungkin dia mengobati lukanya sendiri dengan obat merah yang ada di kotak P3K dapur. Ini teh hangat, Tuan, ucapnya datar. Meletakkan cangkir di meja. Aku melirik perban di tangannya. Masih sakit? Tanyaku tanpa sadar. Pertanyaan itu keluar begitu saja. Nara terdiam sesaat. Dia menatap perban di tangannya lalu menatapku. Sakit di tangan ini akan sembuh dalam beberapa hari, Tuan. Tapi sakit hati karena harga diri yang diinjak-injak. Mungkin butuh waktu seumur hidup untuk sembuh. Dekat. Jantungku berhenti berdetak sedetik. Kata-katanya menohok tepat di ulu hati. Nara yang pendiam. Nara yang penurut tiba-tiba berani bicara seperti itu. Apa maksudmu? Kamu mau menceramahiku? Bentakku mencoba menutupi rasa gugupku dengan kemarahan. Ingat posisi kamu, Nara. Kamu di sini karena belas kasihanku. Nara menggeleng pelan. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Senyum yang sangat dingin. Tidak, Tuan. Saya di sini karena wasiat kakek Tuan. Dan saya di sini menunggu waktu. Menunggu waktu apa? Teka penasaran. Nada suaranya membuatku tidak nyaman. Menunggu waktu di mana Tuan akan menyadari bahwa tidak semua yang berkilau itu emas dan tidak semua yang terlihat kusam itu sampah. Selamat malam, Tuan. Nara berbalik dan keluar dari ruangan. Menutup pintu dengan pelan. Aku terhenyak di kursi kerjaku. Tanganku gemetar memegang pulpen mahal. Apa maksud ucapannya tadi? Ancaman. Tidak mungkin. Dia cuma pelayan miskin. Dia tidak punya kuasa apa-apa. Tapi kenapa? Kenapa perasaanku tidak enak? Kenapa bayangan kakek yang tersenyum misterius di ranjang kematiannya tiba-tiba muncul di kepalaku? Malam itu hujan turun deras sekali. Petir menyambar-nyambar langit Jakarta. Di kamar belakang aku bisa mendengar suara batuk Nara yang tertahan. Mungkin dia demam karena lukanya infeksi atau karena kelelahan. Tapi aku tidak peduli. Atau lebih tepatnya, aku memaksa diriku untuk tidak peduli. Aku menutup telinga dengan bantal. Mencoba tidur tanpa menyadari bahwa di luar sana roda nasib sedang berputar pelan tapi pasti. Menuju titik balik yang akan menjungkir balikan duniaku. 3 hari berlalu sejak kejadian di ruang tamu itu. Luka di tangan Nara mulai mengering. Tapi luka di neraca keuangan perusahaanku justru semakin menganga lebar. Darah segar mengucur deras dari tubuh raksasa grup Wiguna. Pagi ini, langit kawasan SCBD Jakarta Selatan terlihat kelabu. Seolah ikut berduka melihat nasibku. Aku duduk di kursi kebesaranku di lantai 40 menatap nanar layar komputer yang menampilkan grafik saham perusahaan yang terjun bebas. Merah semuanya merah. Brak. Aku menggebrak meja mahoni di depanku. Goblok. Semuanya tidak becus. Teriakku pada jajaran direksi yang duduk menunduk di hadapanku. Bagaimana bisa dana operasional tambang di Kalimantan hilang 20 miliar dalam sebulan? Kemana uang itu lari? Kalian mau merampok saya ya? Pak Hadi. Direktur keuangan yang rambutnya sudah memutih semua menjawab dengan suara gemetar. Maaf, Pak Arga. Ini ulah oknum internal yang sudah lama bermain. Sejak almarhum kakek bapak sakit, mereka memanipulasi data. Sekarang vendor menagih pembayaran. Ban juga mulai mengirim surat peringatan. Kalau minggu ini tidak ada suntikan dana segar, kita kolaps, Pak.
Kita bangkrut. Bangkrut. Kata itu berdenging di telingaku seperti suara ambulans. Kakiku lemas. Aku bersandar di kursi, memijat pelipisku yang berdenyut kencang. Bayangan menjadi gembel kembali menari-nari di pelupuk mata. Aku teringat wajah Nara. Wajah pembantu itu. Apakah ini karma karena aku menyiksanya? Ah, tidak mungkin. Tuhan tidak mungkin memihak pada pelayan rendahan seperti dia. Satu-satunya harapan kita adalah Huang Corp, Pak. Sambung. Pak Hadi. Hati-hati. Huang Corp. Aku menegakkan punggung. Perusahaan investasi raksasa dari Singapura yang kabarnya sedang mencari mitra lokal di Indonesia. Konon pemiliknya adalah keturunan konglomerat lama yang sangat misterius. Tidak ada yang tahu wajah aslinya karena dia selalu bergerak di balik bayang-bayang. Dengar-dengar, CEO baru Huang Corp akan mengadakan gala dinner besok malam di Ballroom Hotel Mulia Senayan. Ini kesempatan emas. Pak, undangan terbatas dan alhamdulillah, berkat koneksi lama almarhum kakek, Bapak dapat undangan VVP. Pak Hadi menyodorkan sebuah amplop hitam beraksen emas yang terlihat sangat elegan. Aku menyambarnya dengan kasar, membuka isinya. Benar saja. Di sana tertulis namaku dengan tinta emas kepada YTH, Bapak Arga Wiguna dan pasangan. Dan pasangan. Mataku terpaku pada dua kata itu. Ini acara formal tingkat tinggi. Etikanya. Aku harus datang membawa pasangan. Otakku langsung bekerja. Ah, ya. Siska pasti mau. Dia paling suka pesta-pesta mewah seperti ini. Apalagi kalau tahu bakal banyak wartawan dan orang kaya. Aku segera meraih ponselku. Menghubungi Siska. Halo, sayang. Suara Siska terdengar riang di ujung sana. Diiringi suara bising pengumuman bandara. Beb, kamu di mana? Besok malam kamu harus temani aku ke acara gala Huang Corp di Hotel Mulia. Ini penting banget. Hidup matiku ada di acara ini. Ucapku mendesak. Hening sejenak. Aduh, Beb. Sorry banget. Aku baru saja mau boarding nih. Boarding? Mau kemana lagi kamu? Bukannya baru pulang dari Paris? Tanyaku panik. Iya nih, teman-teman sosialitaku ngajakin liburan dadakan ke Raja Ampat. Katanya healing gitu loh. Beb, aku gak enak kalau nolak. Tiketnya juga udah dipesani. Kamu pergi sendiri aja ya atau ajak sekretaris kamu tuh? Siapa namanya? Rini. Tapi, Beb, ini bukan acara biasa. Aku butuh kamu sebagai pendamping resmi. Kalau aku datang sama sekretaris nanti dikira aku main gila. Citraku bisa rusak di depan investor. Ayolah batalkan tiketmu. Aku ganti 10 kali lipat. Bujuku putus asa. Enggak bisa, Beb. Siska mulai terdengar kesal. Kamu kok egois sih? Masa aku harus batalin kesenangan aku demi nemenin kamu salaman sama bapak-bapak tua membosankan? Udah ah, pramugari udah nyuruh matiin HP. Bye sayang. Jangan lupa transfer jatah bulanan aku. Ya. Tut. Sambungan terputus. Aku menatap layar ponselku dengan tatapan kosong. Siska lebih memilih liburan daripada menyelamatkan masa depanku. Rasa kecewa menusuk dada. Tapi aku tidak punya waktu untuk meratapi nasib percintaanku. Aku harus mencari cara. Aku tidak bisa datang sendiri. Itu akan membuatku terlihat lemah dan tidak laku. Aku butuh istri. Istri. Tiba-tiba wajah Nara terlintas di kepalaku. Nara. Istri sahku secara hukum. Istri yang aku sembunyikan di dapur belakang seperti aib. Ide gila itu muncul. Tidak. Itu mustahil. Membawa Nara ke pesta kelas atas sama saja dengan bunuh diri. Dia tidak bisa table mana. Dia tidak bisa bahasa Inggris. Dia bahkan mungkin tidak tahu cara memakai garpu steak. Dia akan mempermalukanku. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Waktunya tinggal 24 jam. Mencari model bayaran terlalu berisiko bocor ke media gosip. Nara adalah pilihan teraman. Setidaknya aku bisa mengancamnya untuk tutup mulut. Sore itu aku pulang lebih cepat. Aku mampir ke butik langganan Siska di Plaza Indonesia. Aku membeli gaun malam sederhana warna hitam. Ukurannya aku kira-kira saja.
Toh badan Nara kurus kering seperti papan. Aku juga membeli sepatu hak tinggi dan satu set make up lengkap. Sampai di rumah, aku langsung menuju dapur belakang. Seperti biasa, Nara sedang jongkok di dekat mesin cuci, memilah pakaian kotor. Berdiri, perintahku. Nara berdiri pelan. Wajahnya terlihat lelah. Ada lingkaran hitam di bawah matanya. Apalagi tuan? Tanyanya datar. Besok malam kamu ikut saya. Kataku tanpa basa-basi. Ikut kemana tuan? Ke pasar. Ke neraka. Jawabku ketus. Ke pesta bisnis. Saya butuh pendamping. Dan karena Siska sibuk, kamu yang harus menggantikan dia. Tapi ingat, jangan ger kamu di sana cuma jadi patung. Cuma jadi pajangan biar saya tidak kelihatan menyedihkan datang sendirian. Aku melempar bungkusan butik itu ke arahnya. Nara menangkapnya dengan canggung. Itu baju dan alat make up. Besok sore dandan yang benar. Tutupi muka melas dan pucatmu itu. Pakai bedak yang tebal. Kalau perlu pakai semen sekalian biar halus. Jangan sampai ada orang yang curiga kalau kamu itu sebenarnya cuma pembantu. Mengerti? Nara membuka sedikit bungkusan itu. Mengintip kain sutra halus di dalamnya. Matanya berkedip. Ada kilatan aneh di sana. Kilatan yang tidak bisa aku artikan. Seolah dia mengenali merek baju itu atau seolah dia menahan tawa. Baik, tuan. Saya akan berusaha. Jawabnya patuh. Malam itu berlalu dengan lambat. Aku gelisah. Aku bolak-balik di depan cermin. Melatih senyum terbaikku untuk menyambut Sio Huang Corp. Besok aku harus mendapatkan investasi itu. Apapun caranya. Hari tiba jam sore. Aku sudah siap dengan setelan jas tuxedo hitam rancangan desainer Italia. Aku terlihat gagah sempurna. Tapi hatiku ketar-ketir menunggu hasil dandan Nara. Nara, cepat turun. Kita terlambat. Teriakku dari bawah tangga. Langkah kaki terdengar menuruni tangga. Cep, tep. Aku menoleh. Dan seketika itu juga napas di tenggorokanku tercekat. Nara turun dari tangga. Dia memakai gaun hitam yang kubelikan. Gaun itu pas sekali di tubuhnya. Membalut lekuk tubuhnya yang ternyata ramping dan proporsional. Rambutnya yang biasa kusam kini digelung rapi ke atas menampilkan leher jenjangnya yang putih. Wajahnya ya Allah. Wajahnya. Dia memoles wajahnya dengan make up yang kuberikan. Tapi bukan make up menor seperti yang aku bayangkan. Dia merias wajahnya dengan sangat natural tapi elegan. Matanya yang coklat dipertegas dengan eyeliner. Bibirnya dipulas merah marun. Dia terlihat cantik. Sangat cantik. Sampai-sampai aku hampir lupa kalau dia adalah narasi pembantu dapur. Kenapa Tuan melihat saya seperti itu? Apa make up saya ketebalan? Tanya Nara polos. Membuyarkan lamunanku. Aku berdeham keras menetralkan rasa kagetku. Biasa saja masih kelihatan kampungan. Jalannya jangan bungkuk. Tegakkan badanmu. Ingat di sana nanti jangan buka mulut. Jangan ngomong sama siapapun. Kalau ada yang tanya, cukup senyum dan angguk. Jangan sampai logat medokmu keluar. Nara mengangguk. Baik, Tuan. Kami berangkat menuju Hotel Mulia. Di dalam mobil, Nara diam 1000 bahasa. Dia menatap keluar jendela, melihat lampu-lampu kota Jakarta yang gemerlap. Tuan, tiba-tiba dia bersuara. Apa? Bentakku. Jangan ajak saya ngobrol. Saya lagi pusing mikirin bahan presentasi. Kalau nanti investasi Huang Corp gagal, apa yang akan terjadi sama Tuan? Aku menoleh tajam padanya. Jaga mulutmu. Jangan ngomong yang tidak-tidak. Kalau gagal, kita semua mati. Perusahaan kakek hancur dan kamu akan kembali jadi gelandangan. Jadi berdoa saja yang kencang. Berdoa supaya Sio Huangorp itu orangnya bodoh dan gampang ditipu. Nara tersenyum tipis. Sangat tipis. Oh, begitu ya, Tuan. Semoga saja CEO-nya tidak sebodoh itu. Mobil kami memasuki lobi Hotel Mulia yang megah. Lampu kristal raksasa menggantung di langit-langit. Puluhan mobil mewah berjejer. Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce. Para tamu undangan turun dengan pakaian gemarlap. Berlian berkilauan di mana-mana.
Bau uang tercium sangat pekat di sini. Aku turun dari mobil, melemparkan kunci ke valet. Nara turun dari sisi lain. Dia sempat tersandung sedikit karena belum terbiasa memakai hak tinggi. Hati-hati bodoh. Bisiku geram sambil mencengkeram lengannya. Seolah-olah aku sedang menggandengnya mesra. Padahal aku mencubit lengannya agar dia fokus. Jangan bikin malu. Tegakkan kepalamu. Kami berjalan masuk ke ballroom. Suasana di dalam sangat ramai dan mewah. Musik orkestra mengalun lembut. Pelayan berseragam rapi hilir mudik membawa nampan berisi canape dan champagne. Banyak mata tertuju pada kami. Tentu saja mereka menatapku. Arga Wiguna, pewaris muda yang tampan. Dan mereka menatap wanita di sebelahku. Mungkin mereka penasaran siapa wanita cantik tapi asing ini. Arga. Sapa seorang pria paruh baya berperut buncit. Itu Pak Rahmat. Salah satu rekan bisnis sainganku. Tumben datang. Katanya grup Wiguna lagi blading. Ya, kok masih sempat pesta? Darahku naik ke ubun-ubun. Tapi aku tetap tersenyum. Ah, Pak Rahmat bisa saja. Biasalah. Namanya bisnis pasti ada naik turunnya. Tapi malam ini saya optimis. Huangkor pasti tertarik dengan portofolio kami. Pak Rahmat tertawa meremehkan. Matanya melirik Nara dengan tatapan nakal. Wah, bawa gandengan baru nih. Siska kemana? Ini siapa? Simpanan baru. Cantik juga. Bolehlah dikenalin. Dia mengulurkan tangan ke arah Nara. Mau menyentuh dagu Nara. Nara mundur selangkah dengan anggun, menghindari tangan kotor. Pak Rahmat. Maaf, Pak. Saya istri Arga. Ucap Nara tegas. Suaranya tenang, berwibawa. Tidak terdengar gemetar sama sekali. Aku kaget. Pak Rahmat lebih kaget lagi. Istri, sejak kapan kamu nikah? Gawah diam-diam menghanyutkan. Sudah-sudah. Kami permisi dulu. Aku buru-buru menarik Nara menjauh sebelum Pak Rahmat bertanya lebih banyak. Jantungku berdegup kencang. Aku menyeret Nara ke sudut ruangan yang agak sepi. Kamu gila ya? Desisku di telinganya. Siapa suruh kamu ngaku istri? Siapa suruh kamu ngomong? Kan saya bilang diam. Nara menatapku lurus. Matanya memancarkan keberanian yang belum pernah kulihat sebelumnya. Kalau saya diam saja saat dia mau melecehkan saya, harga diri Tuan juga yang jatuh. Istri Tuan dianggap wanita murahan. Apa itu yang Tuan mau? Aku terdiam. Skakmat. Logikanya benar. Tapi egoku menolak kalah. Alah, banyak alasan. Sudah diam di sini. Pegang tas saya. Saya mau melobi beberapa investor di sana. Jangan kemana-mana. Jangan makan apapun. Nanti kamu belpotan. Aku meninggalkan Nara berdiri sendirian di pojok ruangan seperti patung penjaga. Aku berbaur dengan kerumunan, mencoba tersenyum sana-sini, tapi pikiranku kacau. Kabar angin berhembus kencang di antara para tamu. Katanya Sio Huangkor sudah tiba di hotel dan sedang bersiap di ruang VVIP. Katanya namanya Eleanor Huang, ucap salah satu tamu wanita di dekatku. Dia wanita Besilo, umurnya masih muda. Tapi dia berhasil mengakuisisi 3 perusahaan tambang di Australia bulan lalu. Orangnya sadis kalau negosiasi. Aku menelan ludah. Eleanor Huang. Namanya saja terdengar mengintimidasi. Aku harus mempersiapkan mental. Tiba-tiba lampu ballroom meredup. Musik orkestra berhenti. Sorot lampu spot mengarah ke panggung utama. Seorang MC pria naik ke atas panggung. Hadirin sekalian. Mohon perhatiannya. Suara MC menggema. Malam ini adalah malam yang istimewa. Kita akan menyambut kedatangan sosok yang sudah kita nanti-nantikan. Pemimpin visioner yang akan membawa angin segar bagi iklim investasi di Indonesia. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Sio Huang Coror. Nona Eleanor Huang. Tepuk tangan membahana. Semua leher memanjang. Ingin melihat sosok Eleanor Huang. Aku berdiri di barisan depan menyiapkan senyum paling manis. Jantungku berdetak seirama dengan dentuman musik pengiring yang megah. Pintu besar di samping panggung terbuka perlahan.
Asap es kering menyembur keluar memberi efek dramatis. Dua orang bodyguard bertubuh kekar keluar lebih dulu membuka jalan dan kemudian sosok itu muncul. Seorang wanita mengenakan gaun merah menyala yang menyapu lantai. Gaun itu terlihat sangat mahal. Bertabur kristal Swarovski yang berkilauan tertimpa cahaya lampu. Lehernya dihiasi kalung berlian yang besarnya sebiji jagung. Aura kekuasaan menguar kuat dari setiap langkah kakinya. Wajahnya tertutup kipas bulu yang dia pegang. Dia berjalan perlahan menuju tengah panggung. Semua orang menahan napas. Aku menyipitkan mata. Postur tubuh wanita itu, cara jalannya, tinggi badannya. Kenapa rasanya familiar? Kenapa rasanya aku mengenal siluet itu? Wanita itu sampai di depan Mitrophone. Dia menurunkan kipas yang menutupi wajahnya perlahan. Dan saat wajah itu terlihat jelas di layar raksasa di belakang panggung, duniaku runtuh. Waktu seolah berhenti. Jantungku lupa cara berdetak. Gelas campain di tangan tamu di sebelahku jatuh pecah. Perang itu bukan orang asing. Itu wajah yang setiap pagi aku hina. Itu wajah yang kemarin aku siram air es. Itu wajah yang baru saja aku suruh berdiri di pojok ruangan memegang tasku. Nara. Tapi tatapannya berbeda. Tidak ada lagi narasi upik abu. Yang berdiri di sana adalah ratu. Dia menatap ke seluruh penjuru ruangan dengan tatapan tajam dan tatapannya berhenti tepat di mataku. Dia menyunggingkan senyum miring. Senyum yang membuat darahku membeku seketika. Selamat malam hadirin sekalian. Suaranya menggema, jernih, tegas, dan penuh kuasa. Nama saya Eleanor Huang atau mungkin beberapa dari kalian lebih mengenal saya sebagai pelayan bisu yang tidak punya harga diri. Lututku lemas. Aku jatuh terduduk di lantai karpet ballroom. Gelap. Semuanya terasa gelap. Tamat riwayatku. Lututku lemas. Duniaku berputar hebat. Rasanya seperti ada gempa bumi skala besar yang hanya terjadi di kepalaku. Aku jatuh terduduk di atas karpet tebal ballroom hotel mulia. Suara musik orkestra yang megah terdengar samar-samar di telingaku, tertutup oleh suara dengungan panjang yang menyakitkan. Ngingi. Bapak tidak apa-apa. Seorang pelayan hotel buru-buru memegang bahuku, membantuku berdiri. Aku menepis tangannya kasar. Mataku tidak lepas dari sosok wanita di atas panggung itu. Wanita bergaun merah itu, Eleanor Huang. Dia tersenyum. Senyum yang sama persis dengan Nara. Tapi tatapannya bukan tatapan narasi pelayan. Itu tatapan elang yang siap menyambar mangsa. Tidak mungkin. Gumamku seperti orang gila. Ini pasti mimpi atau halusinasi. Tadi aku minum sampahnya terlalu banyak. Ya. Pasti itu. Nara ada di pojok sana. Nara sedang memegang tasku. Aku memutar kepalaku patah-patah ke arah sudut ruangan tempat aku meninggalkan Nara tadi. Kosong. Nara tidak ada di sana. Yang ada hanya tas kerjaku yang tergeletak menyedihkan di lantai. Seperti sampah yang dibuang begitu saja. Darahku berdesir hebat. Keringat dingin mengucur deras membasahi kemeja dalamku. Aku menoleh lagi ke panggung. Wanita itu masih di sana. Berbicara dengan fasih menggunakan bahasa Inggris aksen British yang sangat kental. Saya sangat senang bisa kembali ke Indonesia. Tanah kelahiran ibu saya. Ucap Eleanor. Matanya menyapu seluruh ruangan membuat para konglomerat tua itu menunduk segan. Huang Corp mencari mitra yang jujur. Mitra yang menghargai manusia. Bukan mitra yang menilai orang dari pakaiannya. Kalimat terakhirnya terdengar seperti tamparan keras di wajahku. Arga, itu siapa? Kok mirip istrimu yang tadi? Bisik Pak Rahmat di sampingku. Wajahnya pucat. Dia juga menyadari kemiripan itu. Aku tidak bisa menjawab. Lidahku keluh. Tiba-tiba Eleanor turun dari panggung. Dia berjalan membelah kerumunan tamu. Para bodyguard membuka jalan. Dia berjalan lurus. Langkahnya mantap dan anggun. Gaun merahnya berkibar dramatis. Dia berjalan ke arahku. Jantungku mau meledak. Apa yang harus aku lakukan? Lari, sembunyi, atau menyapanya? Dia semakin dekat. 5M, 3M, 1M bau parfumnya tercium. Bukan bau sabun batangan murah.
tapi bau mawar dan kayu cendana yang mewah. Bau uang. Nara panggilku lirih. Suaraku tercekat. Eleanor berhenti tepat di depanku. Dia menatapku dari balik bulu matanya yang lentik. Tidak ada rasa takut. Tidak ada rasa tunduk. Dia menatapku seperti menatap serangga. Maaf, Anda bicara dengan saya, Tuan. Tanyanya dingin. Ini aku Arga. Suamimu. Jangan bercanda. Nara, kamu ganti baju di mana? Kenapa kamu ada di panggung? Bisikku panik. Berusaha agar orang-orang di sekitar tidak mendengar. Eleanor tertawa kecil. Tawa yang renyah tapi menusuk. Suami, maaf Tuan muda. Sepertinya Anda salah orang. Saya Eleanor Huang. Saya belum menikah tapi saya dengar Anda memang punya hobi menikahi pelayannya Dek. Dia tahu dia menyindirku. Ini benar-benar Nara. Tapi dia menolak mengaku dia sedang bermain-main denganku. Nona Eleanor, perkenalkan saya Arga Wiguna, CEO Grup Wiguna. Saya buru-buru menyodorkan tanganku. Berusaha bersikap profesional meski tanganku gemetar hebat. Eleanor tidak menyambut uluran tanganku. Dia membiarkan tanganku menggantung di udara. Malu rasanya mukaku seperti ditampar bolak-balik di depan ratusan orang. Oh, Grup Wiguna, ucapnya sambil mengangguk-angguk pelan. Perusahaan yang sedang sekarat itu ya yang laporan keuangannya merah semua karena direksinya sibuk foya-foya. Saya sudah baca proposal Anda Tuan Arga. Ada harapan pikirku dan tanyaku penuh harap dan saya rasa proposal itu lebih pantas. Ada di tempat sampah. Lanjutnya sadis. Manajemen Anda bobrok. Moral Anda nol. Bagaimana saya bisa percaya uang saya dikelola oleh orang yang bahkan tidak bisa menghargai orang-orang kecil di rumahnya sendiri? Semua orang di sekitar kami mulai berbisik-bisik. Mereka menatapku dengan pandangan mencemooh. Arga Wiguna. Pewaris sombong itu ditolak mentah-mentah di depan umum. Tapi Nona, Anda tidak mengerti. Kita bisa bicara baik-baik. Saya bisa jelaskan. Saya maju selangkah mencoba meraih lengannya. Refleks seperti caraku biasa memegang Nara di rumah. Jangan sentuh saya. Plak. Suara tamparan itu menggema di seluruh ballroom. Bukan Eleanor yang menamparku, tapi bodyguard pribadinya yang bergerak secepat kilat menepis tanganku. Tanganku terasa panas dan perih. Jaga sopan santun Anda, Tuan, ucap Eleanor datar. Wajahnya tetap tenang seperti tidak terjadi apa-apa di dunia bisnis saya. Tangan kotor dilarang menyentuh aset berharga. Dia berbalik badan, mengibaskan rambutnya. Permisi, saya harus bicara dengan pebisnis sungguhan. Bukan anak manja yang berlindung di balik ketiak kakeknya yang sudah mati. Dia melenggang pergi, meninggalkan aku yang berdiri mematung. Hancur. Benar-benar hancur. Harga diriku diinjak-injak lebih parah daripada saat aku menginjak harga diri Nara. Pak Rahmat menepuk pundaku. Sabar Gaga? Gila. Galak banget tuh cewek. Tapi kok gue ngerasa dia ada dendam pribadi sama lu ya? Aku tidak menjawab. Pikiranku kalut. Aku harus memastikan. Aku harus tahu kebenarannya. Aku berlari keluar dari ballroom, mengabaikan tatapan aneh orang-orang. Aku berlari menuju lobi hotel, meminta kunci mobilku dari valet dengan paksa. Cepat, mana kuncinya? Teriakku seperti orang kesurupan. Aku memacu mobilku gila-gilaan membelah jalanan Jakarta. Tujuanku cuma satu, rumah. Aku harus cek kalau Eleanor adalah Nara. Berarti Nara tidak ada di rumah. Tapi kalau Nara ada di rumah, berarti Eleanor adalah orang lain. Mungkin kembarannya. Mungkin Delganger. Otakku berusaha mencari logika yang masuk akal. Sampai di rumah Menteng, aku mengerem mendadak di depan gerbang. Satpam tergopoh-gopoh membukakan pintu. Nara mana? Teriakku dari balik jendela mobil. Satpam itu bingung. Nanu Tuan. Nyonya Nara tadi kan pergi sama Tuan. Aku membanting setir masuk ke garasi. Aku berlari masuk ke dalam rumah. Nara-nara teriakku menggema di rumah kosong itu. Aku lari ke dapur. Kosong. Piring kotor bekas makanku tadi pagi masih ada di wastafel. Aku lari ke kamar belakang. Kamar pembantu tempat Nara tidur.
Pintu kamarnya terbuka sedikit. Aku mendorong pintu itu kasar kosong. Tikarnya tergulung rapi. Tapi ada yang aneh. Di atas meja kayu kecil yang reot di sudut kamar ada sebuah amplop putih dan sebuah kotak beludru. Kakiku gemetar saat melangkah mendekati meja itu. Tanganku meraih kotak beludru itu. Aku membukanya. Isinya cincin kawin emas 2 gram yang aku belikan di pasar. Cincin itu diletakkan begitu saja. Lalu aku membuka amplop suratnya. Di dalamnya ada selembar kertas. Tulisan tangannya rapi dan tegak. Untuk Tuan Arga, terima kasih untuk sandiwara 6 bulannya. Saya sudah cukup melihat, saya sudah cukup mendengar, dan saya sudah cukup merasakan. Tuan benar, Nara si pelayan memang tidak pantas tidur di kamar utama. Karena tempat Nara yang sebenarnya adalah di singgasana yang jauh lebih tinggi dari atap rumah Tuan. Tunggu hadiah dari saya besok pagi. Nikmati malam terakhir Tuan sebagai orang kaya. Tertanda istrimu. Kertas itu jatuh dari tanganku. Jadi benar semuanya benar. Nara adalah Eleanor dan Eleanor adalah Nara. Tapi bagaimana bisa? Bagaimana mungkin seorang pelayan Kumel punya akses ke kekayaan Huangkor? Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa kakek sebenarnya? Kenapa kakek menjebakku seperti ini? Kepalaku pening. Aku terduduk di lantai kamar pembantu yang dingin itu. Bau sabun batangan Nara masih tercium samar di ruangan ini. Dulu bau ini membuatku jijik. Sekarang bau ini membuatku merinding ketakutan. Tiba-tiba ponselku berdering. Layarnya menyala di saku celanaku. Nomor tidak dikenal. Kode negaranya Singapura. 65. Aku mengangkatnya dengan tangan gemetar. Halo. Suara di seberang sana membuat darahku berhenti mengalir. Halo suamiku. Sudah sampai rumah. Bagaimana? Suka dengan surat yang aku tinggalkan. Itu suara Nara. Tapi nadanya riang. Mengerikan. Nara, apa mau kamu? Teriakku frustasi. Kamu mau balas dendam? Silakan ambil semuanya. Tapi jangan permainkan aku seperti ini. Nara tertawa. Tidak, Tuan. Saya tidak mau mengambil semuanya. Saya hanya mau mengambil apa yang menjadi hak saya. Oh, ya. Tuan, jangan tidur malam ini, ya. Kenapa? Karena besok pagi-pagi sekali. Pengacara saya dan polisi akan datang ke rumah. Polisi untuk apa? Tanya panik. Untuk menangkap Tuan atas tuduhan penggelapan pajak dan KDRT. Buktinya sudah lengkap. Video rekaman CCTV saat Tuan menyiram saya air es. Saat Tuan melempar uang ke muka saya. Semuanya tersimpan rapi di cloud server saya. Ternyata Tuan lupa ya. Di dapur ada CCTV lama yang masih aktif. Tubuhku membeku. CCTV. Aku lupa soal CCTV itu. Kakek memasangnya dulu untuk mengawasi pembantu yang suka mencuri gula. Aku tidak pernah mengeceknya. Ternyata Nara tahu dan dia membiarkannya merekam semua kejahatanku. Kamu iblis, Nara, desisku, bukan Tuan. Saya bukan iblis. Saya cuma cermin. Saya memantulkan apa yang Tuan lakukan. Sampai jumpa di pengadilan, Tuan Arga. Atau haruskah saya panggil Tuan narapidana? Klik. Sambungan terputus. Aku melempar ponselku ke dinding sampai hancur berkeping-keping. Aar. Teriakku frustasi. Aku terjebak. Aku benar-benar terjebak. Kakek sudah merencanakan ini semua. Nara sudah merencanakan ini semua. Mereka bersekongkol untuk menghancurkanku. Tapi aku Arga Wiguna. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku masih punya Siska. Ya, Siska punya banyak koneksi. Ayahnya pejabat. Aku bisa minta tolong Siska. Aku berlari ke telepon rumah menekan nomor Siska. Tutut. Tutut. Halo. Suara Siska terdengar mengantuk. Beb, ada apa sih nelpon malam-malam? Ganggu orang tidur aja. Beb, tolong aku. Aku dijebak. Nara itu ternyata orang kaya. Dia mau laporin aku ke polisi. Kamu harus bilang ke papamu. Tolong aku, Beb. Aku mohon. Siska terdiam sebentar. Lalu dia tertawa. Tawa yang tidak enak didengar. Oh, jadi beritanya benar ya? Nara itu Eleanor Huang.
Gila, keren banget drama hidup kamu. Kok kamu malah muji dia sih? Bantuin aku. Duh, sorry ya, Beb. Jawab Siska enteng. Papa, aku barusan telepon. Katanya grup Wiguna bakal disita. Bang besok. Jadi, ya hubungan kita sampai sini aja. Ya, aku gak bisa pacaran sama calon napi miskin. Malu-maluin. Lagian aku lagi didekatin sama anaknya Eleanor Huang yang dari cabang Korea. Lebih ganteng, lebih kaya. Bye Arga. Jangan hubungi aku lagi ya. Blok tutut-tutut. Gagang telepon jatuh dari tanganku. Siska meninggalkanku. Harta meninggalkanku. Harga diri meninggalkanku. Malam itu di rumah besar yang sepi dan dingin aku menangis. Bukan tangisan tobat, tapi tangisan anak kecil yang mainannya direbut paksa. Aku meringkuk di lantai kamar pembantu, memeluk lutut, dan di saat keputusasaan memuncak, mataku menangkap sesuatu di bawah kolong tempat tidur Nara. Sebuah buku harian tua bersampul kulit. Aku menariknya keluar, membuka halaman pertamanya. Tanggal 12 Januari, 5 tahun yang lalu. Hari ini aku mulai bekerja di rumah kakek Wiguna. Kakek tidak tahu siapa aku sebenarnya. Dia tidak tahu kalau aku adalah cucu dari sahabat lamanya yang dia hianati puluhan tahun lalu. Aku datang untuk mengambil kembali apa yang dicuri kakek dari keluargaku dan cucunya. Arga, dia akan menjadi kunci kehancuran mereka. Mataku membelalak membaca tulisan itu. Jadi ini bukan cuma soal wasiat kakek. Ini balas dendam turunan. Kakek punya dosa masa lalu dan aku adalah tumbalnya. Aku membalik halaman-halaman berikutnya dengan tangan gemetar membaca setiap detail rencana Nara. Bagaimana dia memalsukan identitas? Bagaimana dia mendekati kakek? Bagaimana dia membuat kakek percaya padanya di saat-saat terakhir dan di halaman terakhir baru ditulis kemarin malam. Isinya pendek. Besok adalah hari eksekusi. Arga akan membawaku ke pesta itu. Dia pikir dia yang memanfaatkanku. Dia tidak tahu. Dia sedang mengantar domba ke tempat penjagalan. Selamat tinggal, Arga. Terima kasih sudah menjadi suami yang sangat-sangat buruk. Keburukanmu mempermudahku untuk tidak merasa kasihan saat menghancurkanmu. Aku menutup buku itu. Dadaku sesak. Napasku pendek-pendek. Tiba-tiba terdengar suara sirine mobil polisi dari kejauhan. Semakin lama semakin dekat. Wiu. Mereka datang. Nara tidak main-main. Dia mengirim polisi malam ini juga. Aku panik. Aku harus kabur. Tapi kemana? Pasporku ada di brankas dan aku lupa kodenya karena baru diganti Pak Hadi. Dompetku tertinggal di mobil. Aku berlari ke pintu belakang terkunci. Kuncinya tidak ada. Aku terjebak di dalam rumah mewah sendiri yang kini berubah menjadi penjara. Suara gedoran pintu depan terdengar keras. Buka polisi. Aku mundur perlahan. Punggungku menabrak dinding. Aku melihat ke sekeliling. Rumah ini dulu istanaku. Sekarang menjadi kuburanku. Dan di atas meja rias Nara. Di cermin retak yang ada di sana. Aku melihat bayanganku sendiri. Arga Wiguna. Pria yang punya segalanya, kini tidak punya apa-apa selain ketakutan. Pintu depan didobrak paksa. Brak! Suara langkah kaki sepatu Lars masuk berderap-derap. Aku merosot ke lantai menunggu nasib menjemputku. Tapi di detik-detik terakhir itu, satu pertanyaan besar muncul di benakku. Pertanyaan yang mungkin terlambat untuk ditanyakan. Siapa sebenarnya orang tua Nara? Dan dosa apa yang dilakukan kakek sampai Nara begitu membencinya? Brak! Pintu kamar Nara jebol. Serpihan kayu berhamburan ke lantai. Di balik debu yang berterbangan, 3 orang polisi berseragam lengkap menodongkan pistol ke arahku. Angkat tangan. Jangan bergerak. Teriak salah satu polisi yang badannya paling besar. Aku gemetar. Refleks aku mengangkat kedua tanganku tinggi-tinggi. Air mata ketakutan mengalir deras membasahi pipi. Ini bukan film aksi. Ini nyata. Dan aku adalah penjahatnya. Bapak Arga Wiguna. Anda kami tangkap atas dugaan penggelapan dana, penipuan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Anda punya hak untuk diam.
Tapi apapun yang Anda katakan bisa dan akan digunakan untuk melawan Anda di pengadilan. Mereka maju serentak, menarik tanganku kasar ke belakang punggung. Klik! Bunyi itu, bunyi terkuncinya gelang besi dingin yang melingkari pergelangan tanganku. Rasanya dingin sekali, lebih dingin dari es batu yang kusiramkan ke muka Nara. Besi itu menggigit kulitku. Sakit. Tunggu, Pak. Ini salah paham. Saya dijebak. Istri saya yang gila. Dia yang merencanakan ini semua. Teriakku histeris saat mereka menyeretku keluar kamar. Diam. Jelaskan nanti di kantor, bentak polisi itu. Mereka menyeretku melewati ruang tengah, melewati karpet permadani Persia yang masih ada noda jus jeruk bekas tumpahan Siska. Noda itu seolah mengejekku. Saat kami keluar dari pintu utama rumah, silau lampu kamera langsung menyambar mataku. Blitz, blitz, blitz. Ratusan kilatan cahaya membuatku buta sesaat. Ternyata di halaman rumahku sudah penuh dengan wartawan. Nara benar-benar totalitas. Dia mengundang semua media untuk menyaksikan kejatuhanku. Itu dia, Arga Wiguna. Pak Arga, benarkah Anda memukuli istri Anda? Pak Arga, apa benar grup Wiguna bangkrut karena korupsi? Pak Arga, lihat sini, Pak. Pertanyaan-pertanyaan itu berdengung seperti tawon di telingaku. Aku menundukkan kepala dalam-dalam, mencoba menyembunyikan wajahku. Malu, malu sekali. Dulu aku sering masuk koran karena prestasiku atau pesta muahu. Sekarang aku masuk berita kriminal dengan tangan di borgol. Tetangga-tetangga elitku di Menteng juga keluar rumah. Mereka menonton dari balik pagar tinggi mereka. Berbisik-bisik menatapku dengan pandangan jijik. Si anak manja akhirnya kena batunya. Mungkin begitu pikir mereka. Aku didorong masuk ke dalam mobil polisi. Duduk di jok belakang yang keras dan bau apek. Di sampingku ada polisi yang menjagaku ketat. Sirine dinyalakan. Wiu wiu wiu. Mobil melaju membelah kemacetan Jakarta malam itu. Membawa aku menuju Polres Jakarta Selatan. Malam itu aku habiskan di dalam sel tahanan sementara. Sel itu kecil, ukurannya cuma 33 m, isinya 10 orang. Baunya Masya Allah. Bau keringat, bau kencing, bau rokok murah. Semuanya campur aduk. Aku duduk di pojok, memeluk lutut. Jas mahalku sudah kucel. Sepatu kulitku terinjak-injak. Seorang preman bertato naga di lengan menatapku tajam. Heh, orang kaya bagi rokok, bentaknya. Saya tidak merokok, Pak. Jawabku gemetar. Preman itu meludah ke dekat kakiku. Cuy, gak guna. Aku menangis dalam diam, meratapi nasib. Baru tadi pagi aku sarapan roti panggang di meja makan marmer. Sekarang aku duduk di lantai semen yang dingin di sebelah preman. Perubahan nasib ini terlalu cepat, terlalu brutal. Keesokan paginya, seorang petugas memanggil namaku, Arga Wiguna. Ada kunjungan pengacara. Harapan tumbuh di hatiku. Pengacara? Pasti Pak Burhan. Pak Burhan pasti punya cara mengeluarkan aku dari sini. Dia kan pengacara hebat. Dia tangan kanan kakek. Aku dibawa ke ruang kaca, ruang kunjungan. Di sana duduk sosok pria tua yang sangat aku kenal, Pak Burhan. Dia memakai jas rapi, wajahnya tenang. Pak Burhan, teriakku lega. Aku buru-buru duduk di kursi besi di hadapannya. Pak, tolong saya, Pak, keluarkan saya dari sini. Ini semua gila. Nara itu ternyata Eleanor Huang. Pak, Bapak tahu kan? Bapak pasti bisa tuntut balik dia. Pak Burhan menatapku datar. Dia tidak tersenyum. Dia membuka tas kerjanya, mengeluarkan sebuah map biru. Tanda tangani ini, Tuan Arga, ucapnya dingin. Apa ini, Pak? Surat penangguhan penahanan. Tanyaku penuh harap. Bukan. Ini surat pengalihan kuasa. Semua aset pribadi Anda yang tersisa. Mobil, jam tangan, apartemen studio yang Anda beli diam-diam. Semuanya harus diserahkan untuk membayar hutang perusahaan. Kalau tidak, hukuman Anda akan diperberat jadi 20 tahun. Aku melongo. Bapak bercanda. Kalau saya serahkan itu semua, saya punya apa, Pak?
Anda memang sudah tidak punya apa-apa. Tuan Arga? Jawab Pak Burhan santai. Dan satu lagi, saya kesini bukan sebagai pengacara Anda. Saya kesini sebagai pengacara Eleanor Huang atau Nara. Duh, kepalaku rasanya meledak. Pak Burhan, orang kepercayaan kakek selama 30 tahun ternyata berpihak pada Nara. Bapak mengkhianati kakek. Teriak marah. Bapak lupa siapa yang kasih Bapak makan selama ini. Pak Burhan tertawa kecil. Dia melepas kacamatanya, mengelapnya dengan sapu tangan. Saya tidak mengkhianati kakekmu, Arga. Justru saya sedang meluruskan dosa kakekmu. Kamu tahu kenapa kakekmu sakit keras dan meninggal penuh penyesalan? Aku diam menunggu kelanjutannya. 20 tahun lalu di Kalimantan, kakekmu merebut lahan tambang emas milik keluarga Huang, sahabatnya sendiri. Kakekmu memalsukan sertifikat tanah, menyuap pejabat, dan mengusir paksa warga desa di sana. Ayah dan ibu Nara adalah pemilik lahan itu. Mereka melawan. Tapi kakekmu mengirim preman untuk membakar rumah mereka. Aku menutup mulutku dengan tangan. Tidak percaya. Kakek yang selalu terlihat wibawa. Ternyata pembunuh. Ayah dan ibu Nara meninggal dalam kebakaran itu. Arga. Lanjut. Pak Burhan dengan suara bergetar menahan emosi. Nara selamat karena disembunyikan di dalam sumur kering oleh ibunya. Dia melihat semuanya. Dia melihat rumahnya terbakar. Dia melihat orang tuanya hangus. Waktu itu umurnya baru 5 tahun. Lalu tanyaku lirih. Lalu pamannya dari Singapura. Tuan Huang menemukannya dan membawanya pergi. Nara dibesarkan dengan satu tujuan, menghancurkan Wiguna. Dan saya adalah saksi mata kejadian itu yang selama ini dibungkam oleh uang kakekmu. Tapi rasa bersalah menghantui saya. Jadi ketika Nara kembali 6 bulan lalu dan menghubungi saya memutuskan untuk membantunya. Jadi wasiat pernikahan itu ide saya. Potong Pak Burhan. Saya yang membujuk kakekmu di saat-saat terakhirnya. Saya bilang kalau dia mau menebus dosa, dia harus menikahkan cucunya dengan Nara agar harta itu kembali ke pemilik aslinya secara sah. Kakekmu setuju karena dia pikir Nara masih gadis desa yang bodoh. Dia tidak tahu kalau Nara sudah berubah menjadi Eleanor. Aku lemas. Jadi aku hanyalah pion. Aku hanyalah alat bayar hutang dosa kakek. Tapi kenapa harus aku, Pak? Kenapa aku yang harus menderita? Aku kan nggak tahu apa-apa waktu itu. Aku masih kecil. Protesku. Air mata kemarahan menetes. Karena kamu menikmati hasilnya Arga. Ucap Pak Burhan tajam. Mobil mewahmu. Kuliahmu di London. Makanan enak yang kamu makan setiap hari. Semuanya dibeli pakai uang darah orang tua Nara. Dan bukannya bersyukur atau rendah hati. Kamu malah tumbuh jadi monster sombong yang menghina orang kecil. Sifat kamu persis kakekmu. Makanya Nara ingin memberi pelajaran langsung. Pak Burhan berdiri merapikan jasnya. Tanda tangani surat itu Arga atau membusuklah di penjara tanpa pembelaan dengan tangan gemetar. Aku menandatangani surat itu. Habis sudah semuanya habis. Terima kasih, kata Pak Burhan. Oh ya, Nona Eleanor titip pesan. Katanya, nikmati menu makan siang hari ini. Nasi cadong dengan sayur nangka basi. Itu menu yang sama yang dia makan selama sebulan saat dia jadi gelandangan setelah rumahnya dibakar kakekmu. Pak Burhan pergi meninggalkanku sendirian di ruang kaca. Aku menatap pantulan wajahku di kaca. Wajah pecundang. Wajah anak dari keluarga penjahat. 3 bulan berlalu. Hidupku berubah drastis. Dari Arga Wiguna, sang pangeran Menteng menjadi narapidana nomor 305 di Rutan Cipinang. Rambutku dicukur botak, kulitku menghitam dan kusam karena jarang mandi air bersih. Badanku kurus kering. Setiap hari aku harus bangun jam 00 pagi, bersih-bersih toilet penjara. Kalau aku kerjanya lambat, kepala kamar napi kasus pembunuhan akan menendang pantatku. Siang ini, saat aku sedang makan siang dengan menu nasi keras dan tempe orek yang rasanya hambar, petugas sipir datang. Ada kunjungan. Aku kaget. Siapa yang mau mengunjungiku? Siska sudah memblokir nomorku. Pak Burhan sudah tidak peduli.
Teman-teman sosialitaku semua menghilang seperti ditelan bumi. Aku berjalan gontai menuju ruang kunjungan. Di balik sekat kaca tebal duduk seorang wanita yang sangat cantik. Eleanor atau Nara. Dia memakai gaun putih bersih. Rambutnya tergerai indah. Wajahnya bersinar. Kontras sekali dengan aku yang dekil dan bau apek. Aku duduk perlahan mengambil gagang telepon yang menghubungkan kami. Assalamualaikum istriku. Sapaku lirih. Suaraku parau karena jarang bicara. Nara menatapku dingin. Tidak ada senyum. Waalaikumsalam. Tapi tolong jangan panggil saya istri. Kita sudah resmi bercerai kemarin. Palu hakim sudah diketuk. Hatiku nyeri resmi cerai. Berarti aku benar-benar sendiri sekarang. Kamu puas, Munara? Iya. Kamu puas lihat aku begini. Makan nasi basi. Tidur di ubin dipukuli preman. Nara menghela napas pelan. Matanya menatap lurus ke mataku. Jujur Arga. Awalnya saya pikir saya akan merasa puas. Saya pikir melihat kamu hancur akan membuat tidur saya nyenyak. Tapi ternyata tidak. Kenapa? Tanyaku penuh harap. Apa kamu masih cinta sama aku? Sedikit saja. Nara menggeleng tegas. Bukan. Bukan karena cinta. Tapi karena melihat kamu menderita. Tidak akan bisa menghidupkan kembali orang tua saya. Sakit hati saya tidak sembuh cuma karena kamu jadi gembel. Lalu kenapa kamu lakuin ini semua? Kenapa nggak bunuh aku aja sekalian? Karena kematian itu terlalu mudah Arga. Jawab Nara tajam. Saya ingin kamu hidup. Saya ingin kamu merasakan apa artinya tidak punya apa-apa. Saya ingin kamu belajar menghargai sebutir nasi. Saya ingin kamu tahu rasanya dihina dan dipandang sebelah mata. Pelajaran itu mahal harga dan kamu membayarnya dengan sisa hidupmu. Aku menunduk. Air mataku menetes ke meja kusam pembatas kami. Aku kalah. Aku benar-benar kalah. Maafin aku Ra. Maafin kakek. Maafin semua dosa keluargaku. Ucapku tulus. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku minta maaf tanpa ada maunya. Aku minta maaf karena aku sadar aku salah. Nara terdiam cukup lama. Dia menatapku lekat-lekat, mencari kebohongan di mataku, tapi dia tidak menemukannya. Allah Maha Pengampun Arga. Tapi hukum karma tetap berjalan. Saya sudah memaafkan kamu sebagai manusia, tapi proses hukum kamu harus tetap berjalan. Jalani hukuman tebus dosamu, dan jadilah manusia baru kalau kamu nanti keluar. Nara berdiri. Dia mengambil tasnya. Aku mau pergi Arga. Saya akan kembali ke Singapura. Perusahaan Wiguna sudah saya likuidasi. Asetnya saya jual dan uangnya saya sumbangkan untuk membangun sekolah dan rumah sakit di desa Kalimantan yang dulu dihancurkan kakekmu. Namanya kini Desa Harapan Huang. Satu lagi rumah di Menteng. Kenapa rumah itu? Tuh, itu rumah kenangan masa kecilku. Rumah itu sudah rata dengan tanah. Jawab Naratar. Kemarin buldozer merobohkannya. Saya akan bangun panti asuhan di sana. Supaya tanah itu bermanfaat. Bukan cuma jadi sarang kesombongan. Dadaku sesak. Rumah itu tempat aku tumbuh. Tempat aku bermain hilang. Nara berbalik badan. Tunggu Nara. Teriakku. Gagang teleponku genggam erat. Nara berhenti sejenak tapi tidak menoleh. Siska, gimana? Apa kabar dia? Tanyaku bodoh. Masih mengharapkan sedikit kabar tentang mantan kekasihku. Nara menoleh sedikit. Sudut bibirnya terangkat sinis. Oh, dia jadi menikah dengan sepupu jauh saya. Minggu depan pestanya di Bali. Dan kamu tahu apa yang lucu? Siska pakai gaun rancangan saya. Dia tidak tahu kalau pemilik butik langganannya itu saya. Kasihan. Dia cuma pindah dari satu lubang buaya ke lubang macan. Nara berjalan pergi. Langkah kakinya menggema di lorong. Tep-tep-te. Semakin jauh. Semakin pelan hingga akhirnya sosoknya menghilang di balik pintu besi. Aku meletakkan gagang telepon perlahan. Hening. Hanya ada aku dan bayanganku di kaca. Arga Wiguna, mantan miliarder. Mantan suami Eleanor Huang. Kini hanya seorang napi yang kehilangan segalanya. Aku kembali ke sel.
Duduk di pojok. Tempe orek di piringku sudah dikerubuti semut. Tapi aku memakannya. Aku memakannya dengan lahap sambil menangis. Nara benar. Nasi ini berharga. Di balik jeruji besi ini, di titik terendah hidupku, aku akhirnya menemukan sesuatu yang selama 27 tahun ini hilang dari diriku. Hati nurani. Tapi penemuan itu datang terlambat. Sangat terlambat. 5 tahun. Waktu yang cukup lama untuk merubah besi berkarat menjadi debu. Waktu yang cukup lama bagi seorang Argawiguna untuk mati dan lahir kembali. Hari ini, pintu gerbang besi Rutan Cipinang terbuka lebar. Sinar matahari pagi menyambutku, tapi tidak sehangat dulu. Sinar ini terasa asing, menyilaukan. Aku melangkah keluar. Kiku hanya beralaskan sandal jepit karet yang sudah tipis di bagian tumit. Di tanganku hanya ada satu kantong plastik hitam besar. Isinya 2 pasang baju koko, 1 sarung, dan sebuah Al-Quran kecil yang sudah kumal karena sering dibaca. Harta bendaku di dunia ini hanya itu. Tidak ada mobil Alphard hitam yang menjemput. Tidak ada sopir pribadi yang membukakan pintu. Tidak ada Siska yang memelukku dengan parfum mahalnya. Yang ada hanya hiruk-pikuk jalanan Jakarta Timur. Suara klakson angkot, debu knalpot, dan tatapan orang-orang yang tidak peduli. Aku berjalan menyusuri trotoar. Uang di sakuku hanya Rp50.000. Upahku selama menjadi marbot masjid di dalam penjara. Uang ini harus cukup untuk makan 3 hari. Tujuanku cuma satu. Menteng. Aku tahu rumah itu sudah rata dengan tanah. Nara bilang begitu saat kunjungan terakhirnya 5 tahun lalu. Tapi hatiku memaksa untuk melihatnya. Aku ingin berpamitan dengan masa laluku. Aku naik bus Transjakarta berdesak-desakan dengan penumpang lain yang bau keringat. Dulu aku akan marah besar kalau JZ mahalku bersenggolan dengan orang miskin. Sekarang aku sadar akulah orang miskin itu. Aku menunduk memeluk kantong plastikku erat-erat takut hilang. Karena cuma itu yang aku punya. Sampai di kawasan Menteng, jantungku berdegup kencang. Jalanan ini masih sama. Pohon-pohon besar yang rindang, rumah-rumah gedongan dengan pagar tinggi, mobil-mobil mewah yang parkir di garasi. Dulu aku raja di sini. Sekarang aku hanya tamu tak diundang yang terlihat mencurigakan. Langkahku terhenti di depan sebuah lahan luas di pojok jalan. Nomor 88, bekas rumah kakek. Benar kata Nara, rumah megah bergaya Eropa itu sudah hilang. Tidak ada lagi pilar-pilar marmer. Tidak ada lagi kolam renang tempat aku biasa pesta. Sebagai gantinya, berdiri sebuah bangunan sederhana namun asri. Catnya berwarna putih bersih. Di halaman depan ada ayunan dan perosotan. Terdengar suara tawa anak-anak kecil yang riang. Di atas gerbang terpampang papan nama besar dari kayu jati. Panti Asuhan Cahaya Wiguna. Dek Wiguna. Dia menggunakan nama keluargaku. Air mataku menetes. Nara tidak menghapus nama Wiguna. Dia justru membersihkannya. Dia merubah sarang dosa menjadi ladang pahala. Aku mendekat ke pagar mengintip dari sela-sela jeruji besi. Di sana di tempat dulu aku biasa memarkir Lamborghini. Sekarang ada puluhan anak yatim sedang bermain bola. Mereka memakai baju yang bersih dan layak. Wajah mereka ceria. Tidak ada beban. Tiba-tiba seorang satpam tua menghampiri pagar. Maaf, Pak. Cari siapa? Ya? Jangan ngamen di sini, Pak. Aku tersentak. Satpam itu tidak mengenaliku. Padahal dulu aku yang sering membentaknya kalau dia telat buka gerbang. Wajahku sudah berubah drastis. Tua, kurus, dan hitam. Saya tidak ngamen, Pak. Saya cuma mau lihat-lihat. Jawabku sopan. Oh, kirain mau minta sumbangan. Ya sudah, jangan lama-lama ya, Pak. Nanti anak-anak takut lihat Bapak. Kata-kata itu menusuk hati. Anak-anak takut lihat aku. Dulu semua orang takut padaku karena uangku. Sekarang orang takut padaku karena kemiskinanku. Tiba-tiba sebuah mobil van hitam masuk ke halaman panti. Di pintu mobil itu tertulis logo Huang Corp Foundation. Pintu mobil terbuka. Seorang wanita turun. Wanita itu memakai baju batik sederhana. Rambutnya diikat satu.
Dia menggandeng seorang anak kecil laki-laki yang tampan. Itu Nara. 5 tahun berlalu. Dia terlihat semakin matang, semakin anggun. Aura keibuannya begitu kuat. Dia tidak memakai perhiasan mentereng, tapi senyum di wajahnya lebih berkilau dari berlian manapun. Anak-anak panti langsung berlarian mengerubunginya. Ibu Nara datang. Teriak mereka girang. Nara tertawa lepas. Dia memeluk anak-anak itu satu persatu. Dia membelai kepala mereka dengan penuh kasih sayang. Tangan yang dulu kasar karena mencuci piring di rumahku, sekarang menjadi tangan yang menghapus air mata ratusan anak yatim. Aku mematung di balik pagar, meremas jeruji besi yang dingin. Ingin rasanya aku berteriak, "Nara, ini aku Arga, suamimu." Tapi suaraku tertahan di tenggorokan. Untuk apa? Untuk apa aku memanggilnya? Untuk merusak kebahagiaannya lagi. Aku melihat anak laki-laki yang digandeng Nara tadi. Anak itu menarik baju Nara. "Mama, itu siapa orang di balik pagar?" Tanyanya sambil menunjuk ke arahku. Nara menoleh. Tatapan kami bertemu hanya sedetik. Dunia seolah berhenti berputar. Angin berhenti berhembus. Di mata Nara, aku melihat keterkejutan. Dia pasti mengenaliku. Meski aku sudah berubah jadi rongsokan, dia pasti tahu mata ini. Mata yang dulu menatapnya dengan kebencian. Jantungku berpacu cepat. Apa yang akan dia lakukan? Apa dia akan memanggil satpam untuk mengusirku? Apa dia akan datang dan meludahiku? Tapi tidak. Nara tersenyum. Bukan senyum sinis. Bukan senyum kemenangan. Itu senyum damai. Senyum seseorang yang sudah benar-benar selesai dengan masa lalunya. Dia menganggukkan kepalanya sedikit, sangat pelan, seolah memberi isyarat. "Pergilah dengan tenang, Arga. Aku sudah memaafkanmu." Lalu dia kembali menoleh pada anak laki-lakinya. "Itu bapak pejalan kaki sayang. Kasihan dia kepanasan. Nanti kita kirim air minum ya lewat Pak Satpam. Ayo masuk, kita makan kue." Nara berbalik, memunggungi aku. Dia berjalan masuk ke dalam panti bersama anak-anak itu. Menutup pintu masa lalu. Kami rapat-rapat. Kakiku lemas. Aku merosot duduk di trotoar panas. Menangis sejadi-jadinya. Bukan tangisan sedih, tapi tangisan haru, tangisan syukur. Nara benar-benar wanita berhati malaikat. Dia tidak memberiku uang. Dia tidak memberiku jabatan. Tapi dia memberiku pengampunan lewat senyuman itu. Pak Satpam keluar membawa sebotol air mineral dingin dan sekotak nasi. "Nih, Pak, dari Ibu Nara. Katanya buat bekal Bapak jalan. Dimakan ya, Pak." Aku menerima nasi kotak itu dengan tangan gemetar. "Terima kasih, Pak. Sampaikan terima kasih saya pada Ibu Nara. Bilang padanya, Arga akan terus berjalan." Aku bangkit mengusap air mataku. Aku melangkah menjauhi rumah itu. Menjauhi Menteng. Aku tidak tahu mau kemana. Mungkin aku akan pulang ke kampung halaman ibuku di Jawa menjadi petani atau menjadi guru ngaji di desa terpencil. Yang jelas aku tidak akan mengejar dunia lagi. Aku berjalan melewati gedung-gedung pencakar langit Jakarta. Aku melihat pantulan diriku di kaca gedung. Arga Wiguna yang sombong sudah mati 5 tahun lalu di ruang Ichu bersama kakek. Yang berdiri sekarang adalah Arga, hamba Allah yang tidak punya apa-apa selain dosa dan harapan. Di persimpangan jalan, aku melihat sebuah videoon raksasa. Iklan majalah bisnis. Wajah Eleanor Huang terpampang besar di sana. Judulnya wanita paling berpengaruh di Asia. Aku tersenyum kecut. "Selamat tinggal, Nara. Selamat tinggal Eleanor. Terima kasih sudah mengajarkanku bahwa kekayaan yang sejati bukan terletak di dompet, tapi di hati yang lapang." Aku membuka tutup botol air mineral pemberian Nara. Meneguknya. Segar. Rasanya lebih nikmat dari anggur termahal yang pernah kinum di Paris. Alhamdulillah. Aku mengeratkan pegangan pada kantong plastik hitamku dan melangkah pasti menuju halte bus. Langit Jakarta sore itu terlihat indah berwarna jingga keemasan. Seolah memberi restu pada perjalanan baruku. Perjalanan seorang pendosa yang sedang mencari jalan pulang.